Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Suatu hari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, ditanya oleh santrinya, "Pak Kiai, kenapa tiap kita wirid, tiap kita ngaji, tiap kita majelis taklim, selalu surat yang Pak Kiai baca yang itu-itu saja? 2 bulan lalu kita ngaji, Pak Kiai masih menjelaskan tentang surat Al-Ma'un. Bulan kemarin kita wirid, yang dibahas, yang dikaji masih juga tentang surat Al-Ma'un. Minggu yang lewat kita ngaji, masih surat dan ayat itu juga yang dibahas. Sekarang kita ngaji, lagi-lagi itu juga yang dibaca, itu juga yang dibahas. Apa kita tidak sebaiknya pindah ke surat yang lain, pindah ke topik yang lain? Apa jawab Kiai Haji Ahmad Dahlan? Sejak 2 bulan lalu sampai hari ini sudah sekian kali kita wirid, sekian kali kita ngaji, sekian kali kita majelis taklim. Dari sekian kali saya baca surat Al-Ma'un, sekian kali saya jelaskan tentang penjelasan surat Al-Ma'un, sampai hari ini berapa sudah anak yatim yang engkau tolong? Berapa sudah fakir miskin yang engkau bantu? Berapa banyak orang yang membutuhkan yang engkau bisa untuk menolong kebutuhan mereka? Buat apa kita pindah ke topik lain? Buat apa kita pindah ke surat dan ayat yang lain? Kalau ayat yang ini saja, setelah sekian kali wirid, sekian kali ngaji, sekian kali majelis taklim, belum juga diamalkan. Inilah kisah yang pernah terjadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ditanyakan oleh santrinya, kenapa selalu mengulang dan mengulang, membahas dan membahas surat Al-Ma'un. Bapak Ibu, kita hari ini sudah mendekati pertengahan bulan suci Ramadan. Satu di antara faedah dan manfaat puasa Ramadan adalah melatih kecintaan kepada fakir miskin. Kalau kita lapar dan haus, hanya sebentar. Rata-rata 5:30 meja makan kita sudah penuh dengan hidangan. Berbagai macam makanan dan minuman tersaji di meja makan kita. Bagaimana dengan saudara kita yang lain? Fakir miskin dan anak-anak yatim. Cukup enggak persiapan mereka untuk sahur? Dan ada enggak yang akan mereka gunakan ketika berbuka? Oleh karena itu wajar kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan sengaja mengulang ayat itu
agar jangan hanya dibaca, dihafal, tapi mampu ndak untuk kita amalkan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kamu siapa yang dijadikan sebagai pendusta agama? Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Beragama tapi dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, zakatnya, hajinya, umrohnya dusta. Kamu tahu siapa mereka? Beribadah tapi berdusta, ibadah tapi hanya pura-pura, seluruh ibadahnya justru dianggap hanya dusta saja. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau peduli kepada orang-orang yang miskin. Jadi rupanya bukan puasa kita yang dihitung pertama, bukan haji dan umroh kita yang akan dicek mabrurnya dulu, tapi bagaimana hablum minan nas kita di tengah masyarakat kita. Dalam beberapa hadis memang Rasul jelaskan, tidak beriman seorang pun di antara kamu kalau kamu tidur dengan kenyang, tidurmu karena kekenyangan, sementara tetangga sebelahmu merintih tidak bisa tidur karena kelaparan. Iman kita sudah dianggap hangus. Kita tahu, kita melihat, kita mendengar, tapi kita tidak mau tolong. Ramadan bukan hanya menahan lapar haus. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, anak kecil juga sanggup. Kalau sekedar menahan lapar dan haus saja, orang-orang yang sudah biasa lapar, biasa haus, mungkin banyak pahalanya dari kita. Tapi hikmah yang diambil dari puasa sebenarnya adalah melatih kecintaan kepada fakir miskin dan sesama di antara kita. Kalau engkau tahu lapar haus itu tidak enak, engkau lapar hanya sebentar, engkau haus hanya sekejap, begitu sirene meraung, maghrib masuk, waktu berbuka datang, di mejamu sudah lama menunggu hidangan yang cukup banyak. Engkau bisa tinggal pilih, tinggal ambil, tinggal santap. Saudaramu yang lain bagaimana? Makanya hari ini, sekian hari kita lakukan ibadah puasa, sudah berapa anak yatim yang telah kita tolong? Sudah berapa fakir miskin yang telah kita bantu? Puncaknya pun nanti kita juga akan diminta untuk memberikan bukti cinta kepada fakir miskin itu lewat zakat fitrah. Apa kata Rasul dalam hadis? Shaumul abdi mu'allakum ma bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Sesungguhnya puasamu dan ibadah seorang hamba di muka bumi tergantung antara langit dengan bumi, tidak naik menghadap Allah, tidak dilaporkan kepada yang maha kuasa, tidak diangkat catatan amalnya hatta yu'addiya shadaqatal fitri, sampai kamu bayarkan zakat fitrahmu. Jadi puasa selama Ramadan, tarawih tiap malam, witir tidak tinggal, tadarus sampai hatam Quran, tapi tidak mau peduli kepada sesama, di akhirnya malah tidak mau bayar zakat fitrah seluruhnya. Ibadah kita dari malam pertama Ramadan sampai masuknya bulan Syawal tidak dilaporkan oleh malaikat kepada yang maha kuasa. Itu di mana laporan itu? Tidak diangkat catatan itu kepada Allah.
Itu di mana ditaruh? Karena itu boleh hendak bayar zakat fitrah sejak awal Ramadan? Boleh. Kalau catatan amal kita ingin cepat diangkat, mudah untuk dinaikkan laporannya kepada Allah, jangan sampai menunda-nunda, mengulur-ulur untuk membayar zakat fitrah. Walaupun wajibnya begitu matahari tenggelam di malam 1 Syawal, tapi sunnatnya sudah dibolehkan sejak awal Ramadan. Kalau wajibnya kan ada waktunya, tapi ada juga waktu haramnya. Kalau matahari sudah tenggelam di kaki langit sebelah barat tanggal 1 Syawal, sudah haram hukumnya. Sudah haram itu. Kalau khatib sudah naik mimbar tanggal 1 Syawal untuk sholat Idul Fitri, sudah makruh dia. Yang terbaik kapan? Yang terbaik sebelum orang berangkat sholat Idul Fitri, zakat sudah sampai kepada mustahak, sudah bisa digunakan oleh mereka yang membutuhkan. Nah, bagi orang yang ingin pulang kampung lebih awal supaya tidak tertahan karena dilarang mudik, tentu tidak menunggu dia sampai malam takbiran di rantaunya. Nah, kalau itu yang diharapkannya untuk kebutuhannya, apakah ditunggu juga malam takbiran baru akan bayar zakat fitrah? Apakah ditunggu dulu tanggal 1 Syawal baru akan bersedekah? Bapak Ibu, kita sehari tidak makan, sudah kepayahan. Sehari kita tidak minum, sudah keletihan. Padahal orang di sekitar kita sudah rutin seperti itu. Sudah makan hari itu, dicari hari itu, kebutuhan hari itu, dicari hari itu, sedangkan kita sudah banyak yang merasa itu sebagai beban yang berat. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan timbul kecintaan kita kepada sesama kita untuk lebih memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.